Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu sejahtera dan bahagia ini kayaknya. Tambah ganteng. Kameranya di situ mas, kameranya. Oh iya. Saya baru tahu kalau di situ ada kamera ya. Kameranya cantik. Iya. Oh ada dua kamera ya. Oh iya, penuh. Iya, oke. Oke mas, kita ngobrol apa nih kali ini? Ya, kita mau ngobrolin tentang salah satu inovasi yang ada di RSUD Haja Lasmana Banjarnegara nih. Inovasi, berarti beda ya mas, nggak standar gitu ya? Oh iya. Inovasi. Betul. Jadi ada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang mungkin diadakan karena spesial. Oh spesial, betul banget. Ya. Kata itu ya, spesial. Dua karet ya. Dari namanya unik sekali mas. Dari apa nih? Namanya jamu apa? Jamu Yudarmi. Nah, kalau lengkapnya namanya Gerai Jamu Yudarmi. Nah, Gerai Jamu Yudarmi. Yap. RSUD Haja Lasmana Banjarnegara. Betul. Tepatnya di instalasi rehabilitasi medik. RSUD Haja Lasmana Banjarnegara. Apalagi kan instalasi rehabilitasi medik termasuk salah satu instalasi yang diunggulkan di RSUD Haja Lasmana Banjarnegara gitu, sehingga kita selalu mengedepankan inovasi-inovasi yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya adalah Gerai Jamu Yudarmi. Ya, cantik nggak Yudarmi itu mas? Apa itu Yudarmi? Nah, sekarang langsung aja the point. Iya, betul. Apa itu Yudarmi? Oke. Iya. Kalau Gerai Jamu Yudarmi itu sebuah singkatan mas. Jadi gerai itu adalah gerakan ramah anak dan geriatri. Kemudian jamu adalah jaga mutu. Yudarmi mayuh daftar meriki gitu. Jadi Gerai Jamu Yudarmi itu adalah gerakan ramah anak dan geriatri untuk jaga mutu mayuh daftar meriki. Jadi ada mayuh daftar meriki ini ditonton pemirsa seluruh Indonesia ini. Mayuh daftar meriki itu apa itu mas? Mayuh. Iya, mayuh daftar meriki itu kayak bahasa Jawa ya. Ya, silahkan untuk berdaftar atau silahkan untuk mendaftar di tempat ini secara langsung. Jadi harus langsung, silahkan bisa mendaftar langsung di instalasi rehabilitasi medik. Iya. Jadi langsung bisa daftar. Jadi pasien itu datang langsung menuju ke gerainya Yudarmi gitu ya mas? Betul. Jadi di rehmetnya? Iya betul. Jadi langsung tidak perlu ke poli rawat jalan atau di pendaftaran di poli rawat jalan. Akan tetapi semua pasien atau keluarga pasien yang mendampingi pasien itu bisa langsung hadir dan mendaftar di instalasi rehabilitasi medik atau di Gerai Jamu Yudarmi itu tadi. Yo enak kuwi mas. Oh iya. Orang dadak antri kakean ngono lho. Betul sekali. Apalagi kan sekarang ini masih 5M ya. Yaitu adalah menjaga jarak, menjauhi kerumunan, begitu kemudian juga menjaga ataupun menggunakan masker, mencuci tangan begitu. Nah, dulu memang awalnya ini berdirinya memang ataupun diselenggarakan dari Gerai Jamu Yudarmi itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan selama pandemi gitu. Karena ini memang diadakan selama pandemi ini. Mulai dari bulan April 2020 sampai sekarang masih berlanjut. Gitu. Iya, jadi kalau biasanya jamu berdiri sejak capek kan berdiri sejak itu betul banget itu. Gerai Jamu Yudarmi itu berdirinya dari kapan itu mas? Jadi berdirinya itu sejak April 2020. Nah pandemi kan sekitar bulan Februari atau Maret ya, Maret awal.
Kemudian di situ bahkan di Indonesia ataupun khususnya di rumah sakit, bahkan lebih khusus lagi di RSUD Ajana Laksamana Banjarnegara dulu awal-awal itu kan tidak boleh datang. Iya. Jadi bahkan semuanya untuk bahasanya itu nang omah baen. Oh. Ya, nang omah baen. Betul. Stay at home. Iya. Kemudian tunda dulu ke RSUD. Wah, banyak sekali itu slogan-slogan itu hadir. Nah, kemudian setelah itu ada Ramadan, saya ingat itu. Jadi Ramadan 2020 itu benar-benar semua aktivitas itu benar-benar diisolir begitu. Nah, kemudian ketika April, maka ada semacam pemikiran dari teman-teman di instalasi rehabilitasi medik. Iya. Karena memang tingkat DO-nya pasien itu tinggi banget. Jadi pasien itu tidak kembali lagi untuk melakukan terapi. Iya. Baik itu kan ada beberapa tuh terapinya yang ada di instalasi rehabilitasi medik tuh. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya para pasien itu bisa datang lagi, kemudian melakukan terapi begitu, bagaimana gitu? Nah, caranya supaya ini ramah geriatri dan juga ramah anak dan geriatri. Apalagi kan pasien-pasien kami ini pasien yang anak berkebutuhan khusus, kemudian juga lansia dengan degeneratif banyak sekali begitu. Jadi seperti stroke dan teman-temannya begitu. Nah, maka dari itu bagaimana caranya untuk mereka ini agar diberi fasilitas agar ramah anak dan geriatri sun. Maka dari itu diselenggarakan bisa mendaftar secara mandiri atau langsung di instalasi rehabilitasi medik begitu. Oke, perjalanannya selama ini gimana? Udah convert atau udah apa istilahnya masyarakat itu udah terbiasa dengan gerejamu Yudermi itu? Iya. Iya, betul sekali. Iya. Kan kadang pas pertama kita launching hal inovasi itu biasanya ada kendala, tapi sekarang perjalanannya sampai sekarang itu seperti apa? Nah, untuk itu kan yang jelas untuk mengakomodir pengunjung yang akan berobat ke rehabilitasi medik di RSUD Ajana Laksamana biar prokesnya tetap terjaga begitu. Nah, itu mungkin dalam perjalanannya ada kendala itu gimana itu, Mas? Oke, perjalanannya memang sedikit demi sedikit. Iya. Jadi lancar-lancar aja. Karena harus ada koneksi antara pendaftaran dengan yang ada di instalasi rehabilitasi medik nih. Itu basic sistem itu ya, Mas? Iya, betul. Digital berarti, Mas? Iya, betul. Luar biasa. Jadi langsung digital gitu Mas ya. Makanya pertamanya dicoba itu di depan instalasi. Ada namanya di sana ada di poli informasi ataupun di tempat sana di awalnya untuk memberitahu para pasien untuk bisa mendaftar secara langsung begitu, maka dijelaskan ataupun dimulai awal itu di depan instalasi itu ada namanya instalasi, bukan instalasi ya, poli kayaknya, poli ataupun unit informasi. Nah, di situ di awal di situ mulai dari situ awalnya manual karena memang masih pembaruan sistem ya. Nah, kemudian setelah itu barulah berjalan mulai Mei. Nah, mulai langsung mendaftar di instalasi rehabilitasi medik. Nah, seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit semua pasien yang dari anak sampai lansia yang memang akan ke rehabilitasi medik maka langsung berangsur-angsur terbiasa untuk mendaftar secara langsung di instalasi rehabilitasi medik begitu. Oke, iya. Berarti inovasi ini memang sangat membantu di masa pandemi ya, Mas? Betul. Ya, sangat-sangat membantu dan terbukti DO-nya pasien atau drop out-nya pasien di mana pasien itu tidak datang kembali ataupun tidak terapi kembali begitu, itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Oke. Apalagi yang sudah mulai lagi dibuka ketika itu dibuka RSUD, mari datang ke RSUD begitu, sudah tidak neng omah baen, sudah tidak tunda dulu, maka berangsur-angsur pulih nih mulai bulan Juli Agustus 2020 sampai sekarang. Mungkin pas waktu tinggi-tingginya kasus COVID begitu, tetap masyarakat sudah paham bahwa ada penanganan khusus yaitu pendaftaran secara mandiri di instalasi rehabilitasi medik begitu, sehingga menjadi solusi untuk selama pandemi ini. Luar biasa Mas inovasinya. Iya. Jadi ini membawa pesan sebenarnya, jangan takut berobat ke rumah sakit. Betul. Seperti itu. Iya. Oke.
Iya. Nah, kita berikan pelayanan yang semantap mungkin. Iya, kita tadi kan membahas tentang gerejamu ya, gerejamu Yudarmi. Makanya uniknya di sini. Iya. Nama-nama yang ada di dalamnya di instalasi rehabilitasi medik itu aku lihat beberapa oh iya betul. Logo-logonya itu unik-unik loh. Ya, ini bisa dilihat ini ya. Ini yang pertama nih. Gerejamu Yudarmi ini gerakan ramah anak dan geriatri. Mayuh daftar meriki ya. Mayuh daftar meriki. Kemudian di bawahnya ini ada slogannya yaitu adalah berdiri tangguh sejak corona menjerboy. Jadi tulisan jadul ini. Tulisan jadul. Ya. Unik sekali itu. Ya. Jadi aku baca di depan itu ada stiker banyak sekali gerejamu Yudarmi itu berdiri tangguh sejak. Iya. Nek basa Jawa ke ngapak corona menyerboy. Iya. Ini kita berpikirnya adalah supaya karena jamu kan tradisional begitu ya. Terus poinnya itu ada Rahmat 1530 itu Mas. Iya. Apa berdirinya dari 1530? Wah. Kayaknya masih zaman. Oke, saya terangkan logonya ya. Ini ada logonya ini. Iya. Logonya adalah yang paling atas ini adalah mantap melayani, itu adalah slogannya di RSUD Haja Laksamana Banjarnegara. Iya. Kemudian di bawahnya ada tulisan Rahmat. Rahmat itu adalah rehab medik. Kemudian 1530 itu adalah kode telepon. Call center 1530 ya. Berarti daftar via telepon gimana? Oh, kalau yang via telepon tidak bisa. Oh, tidak bisa. Langsung ke itu nanti akan diterima oleh yang pendaftaran. Langsung pendaftaran online berarti. Betul, betul. Ya, kalau yang telepon ini adalah yang internal. 1530. Jadi internal RSUD ada beberapa telepon nama di rehabilitasi medik itu 1530. Seperti itu ya. Ya, terus kemudian gerai jamu Yudarmi dan kemudian gerakan ramah anak dan geriatri. Terus jaga mutu, untuk jaga mutu mayuh daftar meriki gitu. Mayuh daftar. Kemudian kalau masuk di instalasi kami ada tulisan di sana masih terpampang ketika masuk ruangan begitu di tempat tunggu itu ada tulisannya suwe ora ketemu gitu. Jadi suwe ora ketemu karena suwe ora ketemu ya karena jamu itu kan lagunya itu kan tentang suwe ora ketemu ya. Nyanyi coba. Iya. Ayo nyanyi. jangan. Kalau nyanyi jangan. Suwe. Jadi kalau sudah jamu ora suwe. Suwe ora ketemu aja suwe-suwe gitu ya. Nah, itu juga. Jadi slogannya adalah suwe ora ketemu karena memang ada beberapa pasien yang sudah DO begitu, makanya ataupun pas waktu pandemi mereka takut begitu. Bisa jadi pasiennya sudah berani ke RSUD, tapi pengantarnya yang masih takut juga bisa jadi. Mungkin sebaliknya, pengantarnya yang sudah siap nih ke RSUD yang nganterin, namun ternyata pasiennya belum siap ataupun belum berani untuk ke RSUD gitu. Jadi slogan itu bisa membantu. Semoga suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu. Betul. Kemudian setelah masuk di instalasi rehabilitasi medik, nah disitulah ada tempat pendaftaran. Nah tempat pendaftaran adalah namanya ada 2. Jadi memang di dalamnya itu ada nama-nama jamunya ini Mas. Gitu. Galian singset. Hafal ya. Ya, nama yang pertama adalah Sinom. Karena dulu ya sampai sekarang sih sebenarnya administratifnya masih ada. Jadi namanya adalah Siska sing paling enom. Siska itu adalah pendaftar, jadi dia adalah admin di instalasi rehabilitasi medik kala itu. Saat ini sudah berubah namanya Mbak Bella. Sementara dulu namanya Siska, makanya namanya Sinom. Siska sing paling enom gitu. Enom itu muda ya Mas? Betul. Ya, jadi sing paling enom. Kemudian ada resepsionis. Dulu ada 2 admin kami, yang satu adalah admin khusus namanya Mbak Siska, kemudian yang keduanya adalah namanya Mas Yoni. Makanya namanya adalah resepsionis gitu. Jadi resepsionis. Resepsionis. Ya, ini adalah nama jamu yang pertama adalah Sinom ya. Sinom. Kemudian ada jamu yang kedua tadi yang sudah disebutkan. Galian singset. Ya, galian singset. Bagi ibu-ibu ini. Jadi ragalinu atasi dengan sinar sing anget
Luar biasa. Raga linu Aku nggak kepikiran sampai situ. Kok ono. Iya, jadi galian. Jadi galian itu adalah raga linu atasi dengan. Sing set sinar sing anget. Begitu. Jadi itu adalah fisioterapi. Iya. Jadi fisioterapi. Kemudian masuk lagi ada di fisioterapi itu ada ruangan gimnasium. Gimnasium. Jadi namanya saya sebut jamunya adalah kunci sirih. Kunci sirih. Ya, kunci sirih. Apa ini? Kelihatan nggak? Nah, ya, kunci sirih. Kamar untuk netralisir cedera, atasi nyeri agar cepat pulih. Jadi kunci kamar untuk netralisir cedera. Ya, kemudian sirih, ya. Atasi nyeri agar cepat pulih. Luar biasa. Nyeri. Ya, jadi itu nama lagu, nama jamu ya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi fisioterapi, sekarang ke psikoterapi atau ke psikologi klinis. Di situ ada psikologinya dua. Jadi yang satu Ibu Gones Sabtowati, kalau yang satunya saya, gitu ya. Ya, kunir asem. Namanya adalah kunir asem. Kunir yaitu konseling psikoterapi untuk mengalirkan asem, amarah dan stabilisasi emosi. Jadi kunir asem. Asemnya itu asmara, Mas. Oh, asmara. Jauh sekali perkiraan Anda ini, jauh sekali. Jadi kunir asemnya adalah konseling dan psikoterapi untuk alirkan amarah dan stabilisasi emosi. Nah, itu kunir asem. Oh iya, betul, untuk menstabilkan ya. Kemudian kita beralih ke selatan. Ya, betul, kayaknya ke selatan. Betul, ke selatan ada terapi wicara. Terapi wicara namanya adalah temulawak ya. Temulawak. Namanya temulawak. Jadi terapi pemulihan wicara dewasa dan anak. Jadi temulawak, terapi pemulihan wicara dewasa dan anak. Jadi itu salah satu jamu juga. Iya, temulawak. Pelawaknya banyak bertemu. Oh, gitu ya. Jadi anyar ya, anyar. Ya, jadi setelah dari terapi wicara, terus kemudian kita jalan-jalan ke satu lagi. Ada namanya. Wah, ketenan iki, Mas. Ya, tadi fisioterapi sudah, kemudian psikoterapi sudah, kemudian terapi wicara sudah, kemudian selanjutnya adalah di sini adalah okupasi terapi. Namanya adalah jamunya brotowali. Itu. Pahit banget berarti ya. Pahit nyawang aku pengen manis. Ya, brotowali. Brotowali ini adalah benahi respon otak, terapi okupasi, resiko bawaan lintas usia. Jadi bro-nya itu adalah benahi respon otak. Wah, ini saya kejauhan ini. Ya, BRO benahi respon otak. TO dengan terapi okupasi, resiko wanya bawaan, lintas usia. L-nya adalah lintas usia. Luar biasa, keren banget inovasinya. Satu lagi masih ini. Oh, masih. Satu lagi adalah beras kencur. Nah, ini aku sih seneng ya. Ini yang jamu rapait ya beras kencur. Oh iya. Apalagi legen, jelas apa itu. Iya. Ya, beras kencur adalah berkas kendali mutu jangan sampai hancur. Ya, jadi berkas kendali mutu kan di dalam rehabilitasi medik ada berkas-berkas begitu kendali mutu itu. Jadi ada laporan bulanan yang mengetahui tentang bagaimana DO pasien dan segala macam. Ada berkas-berkas yang penting nih, maka itu jangan sampai hancur. Jadi ada itu ya. Jadi ada beberapa layanan yang kita ambil dari nama jamu. Oke. Gitu. Jadi nama jamu yang terkenal di Indonesia. Gitu. Kita majukan minuman tradisional Indonesia. Betul sekali. Muatannya sampai ke situ luar biasa. Iya. Aku juga pengen ngomong-ngomong nih. Harapannya ke depan, Mas, dengan adanya gerai jamu Yudarmi gitu. Harapannya apa, Mas? Kita sambil kalau berharap kita lihat kamera, Mas. Oke. Iya. Harapannya yang ke depan adalah yang pertama nih,
Ya. Harapannya kita ini selalu diingat dulu sama masyarakat Banjarnegara dan sekelilingnya bahwa di instalasi rehabilitasi medik RSUD Hajana Lasmana Banjarnegara, ada namanya Gerai Jamu Yudarmi. Ingat, jadi ada Gerai Jamu Yudarmi. Jadi bisa mendaftar secara mandiri di instalasi rehabilitasi medik secara langsung. Ya. Jadi bisa diingat dikenang nih. Di RSUD ada Gerai Jamu Yudarmi. Namanya mudah diingat. Betul. Karena udah mendarah daging di masyarakat, pasti nama-nama jamu itu ada Galian Singsel, ada beras kencur, ada Brontowali, dan lain-lain, banyak sekali. Iya. Betul sekali. Nah, kemudian juga yang keduanya, setelah ingat nih, kemudian akan menjadi edukasi kepada banyak orang, sehingga bahwa ternyata ada layanan di RSUD Hajana Lasmana Banjarnegara itu yang menjadi unggulan, yaitu adalah instalasi rehabilitasi medik. Sehingga orang-orang yang membutuhkan nih fisioterapi, kemudian membutuhkan terapi okupasi, kemudian membutuhkan terapi wicara, ataupun juga untuk psikologi, itu bisa hadir ke RSUD Hajana Lasmana Banjarnegara gitu. Jadi edukasi kepada masyarakat sudah diingat, kemudian habis itu sudah ada edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiganya juga meningkatkan nih yang namanya layanan paripurna yang ada di RSUD Hajana Lasmana Banjarnegara, sehingga kita ini menjadi pilihan utama masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya. Gitu. Jadi itu harapan kami. Jadi tidak ada lagi pasien yang DO, bahkan pasien semakin banyak. Bukan berarti kita mendoakan sakit ya. Akan tetapi adalah karena memang di instalasi kami tidak hanya untuk yang sakit fisik dan tidak hanya untuk yang sakit atau memiliki gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis, namun juga untuk meningkatkan keberfungsian fisik maupun meningkatkan keberfungsian psikologis. Begitu. Jadi tidak hanya nih orang yang punya gangguan yang hadir di instalasi rehabilitasi medik, tetapi juga bisa jadi untuk tes psikologi ataupun juga untuk meningkatkan bagaimana sih saya akan melanjutkan jurusan dan segala macam gitu. Seperti itu. Mantap. Iya. Baiklah, Mas Ibnu. Betul. Tentu ada singkatannya juga, Mas. Ibnu ya? Iya. Oke. Ibnu itu adalah instalasi benahin hati kamu. Luar biasa, aku lanang Mas. Aduh. Tapi hati iya. Aku juga punya hati. Oh gitu ya. Iki hati udah emosi. Oke. Kita udah ngobrol banyak nih tentang Gereja Yudarmi. Semoga kita bisa selalu sehat tapi pilihan utama tetap di RSUD Hajana Lasmana Banjarnegara. Begitu Mas Ibnu obrolan pada siang hari ini. Saya Mr. Strong dan saya Ibnu Sina, satu-satunya psikolog klinis yang hitam manis tanpa pemanis. Biasa. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.